Bentar ya, saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sebentar ya, saya cek dulu. Amma ba'du, yang saya hormati para alim ulama, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah sehingga kita bisa belajar bersama-sama di kelas Akademi Al-Bawaim ini. Dan alhamdulillah pada saat ini kita juga diberikan kesempatan umur hingga bisa masuk bulan Rajab. Ya, semoga kita bisa memaksimalkan waktu kita di bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan nanti dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, di pertemuan kali ini nanti kita akan murajaah sama-sama atau sedikit nanti kita akan membahas atau evaluasi materi yang sebelumnya. Yang mana di materi kita sampai pada minggu pekan ini kita sudah sampai pada bab tentang tanda-tanda i'rab dan tentang ma'rifat dan nakirah. Namun di pertemuan kali ini, di Zoom kali ini nanti saya akan seperti janji yang kemarin, di pekan yang kemarin saya akan membahas tentang isim ghairun sharif dan nanti akan sedikit menyinggung tentang peta konsep dari i'rab atau tanda-tanda i'rab. Nah, seperti yang sering saya atau yang saya katakan di prediction sebelumnya ataupun di grup, bahwasanya sebenarnya ya garis besar dari ilmu nahwu itu yaitu memahami isim yang mu'rab yang 10 itu, kemudian memahami tanda-tanda i'rab, ya, kemudian nanti memahami isim yang dibaca rafa itu apa saja, isim yang dibaca nasab itu apa saja. Nah, itu sebenarnya sudah bisa menjadi bekal untuk memaksimalkan atau paham di dalam baca kitab Quran. Nah, karena kemarin ada sedikit pembahasan yang belum kita selesaikan, maka di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang isim ghairun sharif dulu. Baik, saya akan share screen dulu. Layar saya bisa dilihat ya, Bapak sekalian? Apakah sudah muncul? Layar saya sudah muncul, Bapak sekalian? Aduh. Baik. Layar saya bisa muncul? Bisa dilihat, Bapak sekalian? Bisa Ustaz. Bisa ya? Masih? Oke, sebentar ya. Kita sambil menunggu sedikit dari teman-teman yang lain. Memang ayo dulu nggak? Oh, Korea mana bodi. Baik. Kita akan mulai dengan isim ghairun sharif. Nanti saya sedikit akan menjelaskan sedikit-sedikit. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Oke. Isim ghairun sharif apa sih sebenarnya pengertian dari isim ghairun sharif? Isim ghairun sharif itu adalah isim yang tidak ditanwin, ya, yang tidak menerima tanwin intinya ya. Kemudian ketika dibaca jar, maka isim ini ditandai dengan fathah. Ya, kita sudah paham atau sudah mengerti sedikit bahwasanya jar itu identik dengan kasroh. Nah, namun dalam keadaan tertentu, tentunya itu dalam isim ghairun sharif ini, ketika dia dibaca jar, maka tanda jarnya itu dengan fathah. Itulah ciri utama dari isim ghairun sharif. Nah, ini peta konsep, ya. Ini mungkin belum ada di mobil Bapak Ibu sekalian.
Saya akan menjelaskan peta konsep ini. Ini adalah rangkuman dari isim ghair munsharif. Oke, isim ghair munsharif dia tidak ditanwin itu karena ada penyebab, ya, atau ada ilah bahasanya, ya. Dalam bahasa ilmu nahwu ada ilah namanya. Nah, ilahnya itu yang pertama ada ilah satu atau lillatin wahidatin, ya, ada karena satu penyebab saja, atau liillataini far'iyataini, atau karena ada dua penyebab, ya. Ini yang pertama. Dari sini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ya. Oke. Jadi saya ulangi, isim ghair munsharif itu tidak ditanwin atau nanti ketika dia dibaca jar itu tandanya dengan fathah, itu ada penyebabnya, ya. Nah, penyebabnya itu ada yang cuma satu penyebab, yang kedua ada yang mempunyai dua penyebab, ya. Spesifiknya penyebab itu apa nanti kita akan bahas sama-sama, ya. Yang pertama, yang satu penyebab itu ada tiga macam, ya. Yang satu penyebab itu ada tiga macam. Yang pertama adalah sifat muntahal jumu. Yang kedua alif ta'nits maqsurah, itu alif bengkong. Kemudian yang ketiga ada alif ta'nits mamdudah. Jadi yang masuk kategori ilat wahidah atau satu penyebab yaitu ada tiga macam, yaitu sifat muntahal jumu, yang kedua ada alif ta'nits maqsurah, yang ketiga ada alif ta'nits mamdudah. Baik. Sifat muntahal jumu. Sifat muntahal jumu itu bahasa umumnya, nanti silakan bisa ditambahkan di catatan Bapak Ibu sekalian, ya. Sifat muntahal jumu itu adalah sifat atau bentuk dari jamak yang sudah paling maksimal. Itu maknanya sifat muntahal jumu, yaitu jamak yang sudah paling maksimal. Oke. Nah, bentuknya sifat muntahal jumu, ya, ini memang mungkin masih asing bagi Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali belajar, ya. Namun memang ya harus kita kenalkan, ya, supaya apa? Supaya kenal. Kalau nggak segera kita kenalkan ya nggak kenal-kenal nanti. Oke. Nah, sifat muntahal jumu itu mempunyai dua bentuk, ya. Yang pertama yang wazan ini bentuk, ya, mengikuti wazan atau mengikuti bentuk mafa'ila, itu yang pertama. Yang kedua mafa'ila, ya, dayanya. Nah, contoh yang termasuk dari mafa'ila atau sifat muntahal jumu yaitu masajidah, jamak dari masjidin. Nah, masjid itu mufrad, kemudian masjidah itu dua, lalu dijamakkan dalam bentuk jamak sifat muntahal jumu, bentuknya menjadi masajidah. Nah, masajidah ini dia termasuk isim ghair munsharif. Kalau ditanya apa dia termasuk apa? Dia kok dibaca isim ghair munsharif? Karena dia termasuk sifat muntahal jumu, ya. Sifat muntahal jumu. Ilatnya cuma satu, ya, karena bentuknya dia mirip seperti bentuknya mafa'ilah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada mafa'ilah seperti mafatihah, ya, contohnya mafatihah sama dari miftahun. Miftahun itu kunci, ya, artinya miftah itu kunci. Miftahun itu tunggal, miftahani itu dua. Kalau dijamakkan dalam bentuk jamak sifat muntahal jumu yaitu mafatihah. Baik, mafatihah, ya, dayanya. Nah, mafatihah ini dia termasuk isim ghair munsharif, ilatnya cuma satu, yaitu dia termasuk sifat muntahal jumu. Nah, masajidah atau mafatihah ini nanti kalau dalam keadaan jar dia ditandai dengan fathah dan dia tidak boleh ditanwin. Nggak boleh masajidan atau nggak boleh mafatihan, ya, karena dia termasuk isim ghair munsharif. Itu yang pertama. Yang kedua yang termasuk ilatin wahidah atau satu penyebab yaitu alif ta'nis maksurah. Alif bengkong, ya. Alif ta'nis maksurah itu alif perempuan yang bengkong, bentuknya bengkong. Yang mengikuti wazan fa'la, fu'la, fi'la, ya. Jadi memang pertama itu harus tahu dulu bentuk rumusnya, baru nanti dicari contoh yang sesuai dengan rumus. Oke. Yang fa'la itu contohnya adalah mardo. Oke. Fa'la contohnya adalah mardo. Fu'la contohnya adalah hubla. Fi'la contohnya adalah tikro. Mardo itu artinya orang yang sakit, ya. Fa'la, mardo itu adalah orang yang sakit. Hubla orang yang hamil, hubla. Kemudian tikro itu peringatan, ya. Tikro itu peringatan. Masing-masing dari mardo
Qubla dzikra ini adalah termasuk isim ghairul munsharif. Ya, dia termasuk isim ghairul munsharif. Kalau ditanya ya, nanti kalau Anda mengucapkan, ini nanti bisa sebagai rumus ya, atau sebagai kaidah. Nanti ketika Anda ditanya, ketika Anda menyebutkan ini adalah isim ghairul munsharif. Nah, nanti pasti Anda ditanya, ilatnya apa? Atau berapa ilat dia kok disebut sebagai isim ghairul munsharif? Nah, dia termasuk yang memiliki ilat atau diilatin wahidah, ya, atau satu penyebab. Nah, penyebabnya apa itu? Termasuk apa dia kalau disebut satu penyebab? Dia termasuk alif taknis maksuroh, yaitu dengan alif taknis maksuroh. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ada alif taknis mamdudah. Ya, alif taknis mamdudah. Ya, alif taknis mamdudah itu bentuknya ada dua, yaitu fa'la'a dan fu'la'a. Ya, contohnya adalah sofro'a dan fuqoro'a, fu'ala'a. Fa'la'a, fu'ala'a. Contohnya sokhro'a, fuqoro'a. Sokhro itu artinya padang basah. Fuqoro itu artinya adalah orang miskin, orang fakir. Orang miskin, orang fakir. Nah, sokhro'a, fuqoro'a ini dia termasuk isim ghairul munsharif. Nah, ilatnya cuma satu, yaitu dia termasuk disebabkan termasuk dia alif taknis mamdudah. Ya, kok bisa tahu Sokhro al-Fuqara itu alif taknis mamdudah? Iya, karena bentuknya sesuai dengan rumusnya, ya. Jadi kalau ditanya alasannya kenapa dia disebut alif taknis mamdudah, ya, itu karena dia seperti mengikuti wazan fa'la'a atau fu'ala'a. Seperti itu aja alasannya, ya. Jadi ketika ada pertanyaan kenapa dia fuqara'a atau sokhro'a itu termasuk isim ghairul munsharif, alatnya apa? Alasannya apa? Karena li'ilati wahidatin. Ya. Kenapa kok termasuk li'ilati wahidatin? Karena dia termasuk alif taknis mamdudah, seperti itu. Ya. Bisa dipahami dari sini, Bapak Ibu sekalian? Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Jadi paham ya? Yang termasuk ilat wahidah itu cuma ada tiga, yaitu sirat muntahil jumu, alif taknis maksurah, dan alif taknis mamdudah. Ya. Alif taknis mamdudah. Baik. Bisa dipahami dari sini, Bapak Ibu sekalian? Halo? Apakah masih terhubung dengan kami? Baik, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berbahagia? Baik, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke apa namanya? Pembagian yang nomor 2. Jadi isim ghairul munsharif. Nanti saya ulang ya, isim ghairul munsharif kalau dibuat peta konsep itu terbagi menjadi dua, yaitu li'ilatin wahidah. Kita sudah bahas tadi. Yang kedua, karena li'ilateni far'iyateni, yaitu karena ada dua penyebab. Nah, yang kita akan bahas di sini. Oke, yang disebabkan oleh dua penyebab itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada alamun, yaitu nama, atau sifatun, sifat. Ya. Maksudnya apa ini maksudnya? Oke, maksudnya seperti ini. Jadi yang disebabkan oleh li'ilatin far'iyatani, jadi ketika suatu isim disebut sebagai isim ghairul munsharif, itu dia memiliki dua sebab, minimal memiliki dua sebab. Ya. Ketika nanti Anda menyebutkan ini termasuk apa isim ghairul munsharif, ilatnya berapa? Dua. Apa saja? Nah, ini harus disebutkan. Oke. Yang pertama itu ada alam, yang kedua ada sifat. Nah, alam ini namun alam itu harus digabung dengan salah satu dari 6 berikut ini. Ya. Alam. Nah, jadi ada isim. Kebetulan isim ini
bentuknya adalah alam atau nama. Nah, agar suatu isim yang bentuk nama ini dia dikatakan sebagai isim ghair munsharif, maka dia harus bergabung atau harus disambungkan dengan salah satu dari 6 berikut ini. Baik, nanti kita akan mengilustrasikan contohnya. Saya sebutkan dulu, nanti kita akan ulangi lagi keterangannya. Baik, yang pertama, alam itu disebut isim ghair munsharif kalau dia bergabung yang pertama dengan wazan fi'il. Contohnya adalah Ahmad mengikuti wazan af'ala, wazan fi'il af'ala. Wazan fi'il, apa itu wazan fi'il? Wazan itu bentuk fi'il, ya. Fi'il itu fi'il kata kerja. Jadi kalau ada nama, kemudian namanya itu tulisannya itu mirip dengan wazan fi'il atau bentuk satu fi'il, maka nama tersebut termasuk isim ghair munsharif. Contohnya adalah Ahmad. Ahmad ini nama orang. Misalnya ada nama seseorang, atau misalnya saya namanya Ahmad. Nah, nama saya itu kebetulan tulisannya Hamzah, Ha, Mim, Dal. Ahmad. Itu ditulis. Nah, ternyata nama saya itu bentuk tulisannya mirip dengan wazan fi'il af'ala. Ya, ternyata tulisannya mirip seperti wazan fi'il af'ala. Af'ala ini kan kata kerja kan? Maka Ahmad ini dia termasuk isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena Ahmad dia memiliki dua ilat. Ya, jadi kalau ditanya Ahmad ini termasuk apa? Dia isim ghairu munsharif. Kalau ditanyakan lagi, kenapa? Kalau Anda mengatakan dia isim ghairu munsharif, ilatnya ada berapa? Itu pertanyaan selanjutnya. Kalau dia disebut isim ghair munsharif, ilatnya ada berapa? Ilatnya ada dua. Ilatnya apa saja? Dua itu, yang pertama dia nama, ya, Ahmad itu nama. Yang kedua, Ahmad ini bentuknya wazan fi'il af'ala atau mirip dengan bentuk suatu fi'il atau kata kerja. Nah, seperti itu ya. Itu untuk Ahmad yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah alam. Alam itu harus bergabung dengan tambahan alif nun atau namanya itu ada tambahan alif nun. Contohnya adalah Utsman. Ya, Utsman ini adalah nama seseorang. Sekaligus dalam penulisannya Utsman itu ada tambahan alif nun. Ya, maka Utsman ini termasuk isim ghair munsharif. Ilatnya ada berapa? Ilatnya atau penyebabnya ada berapa? Ada dua. Apa itu dua itu? Yang pertama dia Utsman itu nama. Itu yang pertama. Yang kedua, Utsman ada tambahan alif nunnya, yaitu Utsman alif nunnya, Utsman. Di akhir itu kan ada alif nunnya kan? Maka Utsman ini termasuk isim ghair munsharif. Ilatnya ada dua, yaitu dia nama, kemudian dia ada tambahan alif nun. Itu yang kedua. Baik, yang ketiga ada udul. Udul contohnya adalah Umar, mengikuti wazan fi'il, ya. Baik. Yang ketiga ada udul. Udul itu apa sih? Apa sih udul itu? Udul itu adalah bentuk nama yang mana bentuk nama itu tulisannya adalah mirip dengan wazan fi'il fu'al. Ya. Yang penting kalau ada nama, kemudian nama ini tulisannya bentuknya mirip dengan wazan fi'il fu'al, contohnya adalah Umar, maka Umar ini termasuk isim ghair munsharif. Kalau ditanya, Umar ini kan termasuk isim ghair munsharif. Kalau ditanya, ilatnya berapa? Pasti itu pertanyaan saya. Ilatnya ada dua. Nah, ilatnya ada dua. Yang pertama dia Umar itu adalah nama, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga termasuk udul atau yang mirip dengan mengikuti wazan fi'il fu'al, ya, wazan fu'al. Baik, itu yang ketiga. Baik. Yang keempat, alam agar atau nama itu agar dia termasuk isim ghair munsharif, maka dia harus bergabung atau digandengkan dengan yang keempat dengan tarkib masjid. Tarkib masjid itu adalah susunan yang saat tadi mirip dengan susunan kata kerja, namun dia sudah menjadi suatu nama yang baru. Oke, contohnya adalah Hadramaut. Jadi tarkib masjid itu contohnya adalah Hadramaut. Ya, Hadramaut itu kalau secara tulisan itu seperti Hadoro dan Maut. Ya, Hadramaut itu nama provinsi di Hadramaut, ya. Nama suatu provinsi di Yaman itu namanya Hadramaut. Ya.
Kalau secara tulisan, hadromaut itu seperti fiil dan failnya. Hadara mautun. Nah, ketika apa namanya? Jadi sejarah hadromaut itu ada. Ketika hadromaut ini suatu fiil dan mirip fiil dan fa'il, namun sudah sangat sering digunakan, akhirnya dirubah menjadi suatu kata kerja, maka hadromaut ini termasuk isim ghairu munsharif. Mungkin bisa termasuk isim ghairu munsharif itu kalau kita punya kota namanya Surabaya atau Surabaya. Suro itu ikan hiu, Boyo itu apa namanya, bahasa Indonesia apa namanya, krokodil itu apa kalian kalau bahasa Indonesia? Buaya. Boyo itu buaya. Oke. Surabaya. Suro itu nama hewan hiu. Boyo itu nama hewan buaya. Nah, ketika Surabaya itu digabung, maka dia menjadi nama baru, namanya adalah nama suatu kota di Jawa Timur, namanya Surabaya atau Surabaya. Nah, maka bisa dikatakan Surabaya ini sebagai isim alam. Nah, sebagai target masjid, karena sudah menjadi kesatuan, ya, yang menjadi suatu nama yang baru. Karena kalau suro atau lafaz atau kalimat suro berdiri sendiri itu adalah nama hiu. Boyong, buaya itu kalau berdiri sendiri itu nama hewan buaya. Namun ketika digabung menjadi satu, kemudian sering digunakan sebagai istilah, akhirnya dia menjadi nama suatu kota. Ya, bisa menjadi nama suatu kota. Nah, ketika dia menjadi nama yang baru itu termasuk target masjid. Nah, maka target masjid ini dia termasuk isim ghairu munsharif dan ilatnya ada dua, yaitu karena dia alam, yaitu nama seperti Surabaya mungkin ya, itu termasuk isim ghairu munsharif. Yang pertama dia adalah alam, yang kedua adalah dia termasuk target masjid. Oke, itu yang keempat. Yang kelima ada ta'nits. Ta'nits itu ya maknanya adalah perempuan, artinya bentuk lafadznya adalah yang di situ ada tak marbutohnya. Tak marbutoh itu apa? Tak yang bulat itu bentuknya ya. Tak yang bulat itu namanya tak marbutoh. Contohnya seperti Makkah. Makkah ini termasuk isim ghairu munsharif. Ilatnya ada berapa? Ada dua, ya. Ilatnya ada dua, yaitu alam. Maka itu nama suatu kota. Kemudian dia selain nama, dia ada taknisnya, ada tak marbutohnya. Maka dia termasuk isim ghairu munsharif. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam, alam, agar dia menjadi isim ghairu munsharif, maka dia harus digabung yang keenam dengan ajami, yaitu ajami itu nama selain Arab, contohnya adalah Ibrahim. Ibrahim itu adalah nama, namun Ibrahim ini dia bukan nama Arab tapi nama ajami selain Arab, ya. Oke. Kalau nama Arab itu mungkin seperti Abdullah, kemudian Abdurrahim itu nama Arab. Tapi kalau Ibrahim itu adalah nama ajami, bukan Arab, ya. Ya seperti nama-nama kita ini, nama mungkin kalau di Indonesia mungkin Santoso atau siapapun yang nama-nama yang bukan Arab itu termasuk alam, termasuk nama dan termasuk ajami, ya. Itu tentang alam. Kita bahas alam dulu ya sebelum kita ke sifat. Baik. Dari sini apakah ada ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Apakah ada yang ditanyakan dari sini? Ya, jadi alam ini agar disebut sebagai isim ghairu munsharif, dia harus disambungkan atau harus bergabung atau harus memiliki sifat lain, yaitu dia alam ini mungkin harus wazan fiil atau harus ada tambahan alif nun, contohnya Utsman, atau harus dia termasuk udul. Udul itu pokoknya kan kalau Anda mencari definisi udul nanti bingung. Yang penting udul itu contohnya adalah Umar, seperti itu aja. Ya. Anda pahami dulu contohnya baru Umar. Umar itu udul ya, berarti sudah. Kalau apa namanya, sebagai pemula di dalam belajar itu kita yang pertama itu kita memang mengandalkan hafalan dulu, ya, mengandalkan hafalan dulu. Adapun alasan-alasan atau mungkin ada pertanyaan, ini alasannya kenapa Ustaz? Ini alasannya kenapa? Itu agak ditunda dulu, ya, karena kita memang apa? Sebelum memahami alasan kita
kita harus hafal dulu bentuk-bentuknya, kita harus hafal dulu istilah-istilahnya, baru nanti kita mulai memahami dari masing-masing tersebut. Ya. Baik, itu alam. Yang kedua, pembagian yang kedua, li'illatain fir'iyatain atau isim ghair munsharif yang memiliki dua penyebab atau dua sebab, itu yang kedua itu ada sifat. Ya, sifat. Nah, sifat ini kalau alam tadi sudah jelas nama. Ya. Kalau sifat ya sifat, sesuatu yang melekat pada suatu zat yang tidak bisa dirasakan dengan indera, tapi bisa indera 6 ya, indera fisik ya, namun bisa dirasakan seperti itu. Itu sifat. Ya. Nah, sifat ini harus gabung dengan salah satu dari 3. Kalau alam tadi kan harus dengan salah satu dari 6. Tapi kalau sifat ini harus bergabung dengan salah satu dari 3 ini. Yang pertama 3 ini apa? Sifat itu harus pertama mengikuti wazan fi'il. Contohnya seperti ahsan, mengikuti wazan af'al. Ahsan itu artinya bagus. Ya, good, seperti itu, bagus. Nah, ahsan ini bagus ini kan dia termasuk sifat. Ya, dia bukan nama, tapi dia sifat. Nah, karena ahsan ini sifat dan juga dia bentuknya mirip dengan wazan fi'il af'ala, maka ahsan ini termasuk isim ghairu munsharif. Ya, ahsan sebenarnya termasuk isim ghairu munsharif. Alasannya atau ilatnya berapa? Ilatnya 2 atau penyebabnya berapa? Penyebabnya 2. Apa saja itu? Ahsan itu sifat, ya, karena dia bukan nama, dan dia juga mengikuti wazan af'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tambahan alif nun, contohnya sakrona, ya, mengikuti wazan fa'lana. Sakron itu artinya adalah mabuk, sifat mabuk ya. Mabuk itu kan kalau pekerjaannya kan minum. Orang mabuk itu kan mungkin minum minuman keras, atau ada yang mabuk apa namanya, mabuk di kereta atau mabuk di kapal atau mabuk di bis, itu kan bisa dikatakan mabuk juga. Nah, sakron ini sifat. Kalau minum itu kan kata kerjanya. Tapi kalau mabuk sifatnya itu adalah dia sifat. Nah, sakron ini dia sifat, kemudian bentuknya dia ada tambahan alif nun, yaitu di akhirnya itu ada tambahan alif nun di sini, sakron. Ya. Sakron alif nun. Nah, ini ada tambahan alif nun. Sakron ini termasuk isim ghairu munsharif. Ilatnya ada berapa? Ilatnya ada 2, yaitu sifat, kemudian dia ada tambahan alif nun. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada udul. Ya. Ada udul yang mengikuti wazan maf'al, fu'al. Ya, saya ulangi. Sifat agar disebut sebagai isim ghairu munsharif atau agar termasuk isim ghairu munsharif, dia juga harus memiliki bentuk udul. Ya. Untuk yang ketiga yaitu udul. Udul itu apa? Udul itu yang kalau dalam sifat dia harus mengikuti wazan maf'ala, fu'ala, fu'al. Contohnya dalam masna, sulas, ukhur. Ya, masna, sulas, ukhur. Masna itu mengikuti wazan maf'al, sulas itu mengikuti wazan fu'al, ukhur itu mengikuti wazan fu'al. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari isim ghairu munsharif. Jadi saya ulangi kata konsepnya, isim ghairu munsharif itu ada disebabkan oleh satu penyebab atau 2 penyebab. Kalau satu penyebab itu cuma 3, sifat muntahan jumlah, alif ta'anis maksurah, alif ta'anis mamdudah. Kalau 2 penyebab itu ada 2, ya, ada alam dan ada sifat, ada nama dan ada sifat. Nah, nama ini atau nama seseorang, nama apapun, agar dia termasuk isim ghairu munsharif, dia harus digabungkan, harus memiliki sifat lain, yaitu harus memiliki dari salah satu dari 6 di bawah ini. Itu untuk nama. Untuk sifat, agar dia termasuk isim ghairu munsharif, dia harus memiliki bentuk lain dari salah satu dari 3 di bawah ini. Itu apa namanya, total keseluruhan atau ini ringkesan dari isim ghairu munsharif. Baik. Dari sini ada yang ditanyakan, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut. Oke. Ustadz mau nanya Pak Ustadz, maaf. Silakan. Kalau wazan itu artinya apa ya? Wazan itu artinya bentuk, Ibu ya. Wazan itu begitu, artinya bentuk. Ya, mengikuti wazan atau mengikuti bentuk ya.
silakan boleh ditambahkan di catatan. Wazan itu bentuk ya. Oh baik, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, ada yang lain, Bapak Ibu sekalian? Tanya Ustaz, Silakan. yang nomor 2 itu alam, nama. Apakah termasuk juga nama hewan Ustaz? Seperti Baqarah. Ada taknis di sana. Baqarah bisa. Bisa ya? Ya. Ghairu munsharif. Baqarah itu kan Sapi betina. ya. Baqarah itu dia termasuk nama atau termasuk jenis? Kan kalau Baqarah itu Oh, jenis misalnya Ustaz. Jenisnya laki-laki, ada sapi, ada sapi yang dinamai timbro atau apalah misalnya seperti itu kan. ya. Nah, dia termasuk jenis kan. Oke, itu Baqarah itu termasuk jenis atau termasuk nama? Kecuali kalau ada sapi kemudian diberi nama. Nah, nama yang lebih spesifik. Saya misal punya sapi, 1 ekor sapi saya namai apa namanya Sangkuriang misalnya, atau apa nama banyak Tiblu misalnya. Maka Tiblu ini termasuk alam, ya. Dia Tiblu misalnya atau Mamen atau misalnya atau apa ya namanya ya. Apa kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Silakan buat contoh nama untuk sapi misalnya. Ya, sapi Bali Ustaz sebenarnya. Sapi Bali itu kan jenis. Ya. Nah, saya punya sapi jenisnya dari Bali misalnya, saya ingin beri nama, ya, misalnya namanya adalah Puguh misalnya, namanya Puguh lah, apalah. Saya punya sapi misalnya banyak, yang mohon maaf nanti kalau ada kesamaan ini nggak sengaja, ini kita buat contoh aja. Saya punya sapi ini jenisnya dari Bali. Nah, saya ingin memberikan nama, misalnya saya punya 100 ekor misalnya Pak, punya 100 ekor sapi. Nah, saya ingin memberi nama masing-masing dari sapi agar apa? Agar mudah untuk memberikan. Iya. Atau mudah untuk misalnya ada orang yang beli, oh tadi Bapak yang beli yang nama ini misalnya. Kan semuanya jenisnya jenis Bali misalnya. Tapi kan ada namanya masing-masing. Nah, Ya. Ngerti Ustaz. Syukuran Ustaz. Nah, misalnya sapi tadi diberi nama Puguh. Apakah nama tersebut termasuk isim ghairu munsharif? Kita lihat apakah dia ada wazan fi'il, apakah di situ ada tambahan alif nun. Puguh tadi, ya Puguh itu apakah dia bentuk wazan fi'il? Bukan. Ya enggak, karena enggak mengikuti wazan af'ala. Atau dia ada tambahan alif nun. Puguh, ada enggak? Enggak ada. Udul, puguh. Sedangkan udul bentuknya fu'al. Oh, berarti bukan. Tarkib masjid, bukan. Taknis, puguh. Ada taknya enggak? Puguh. Tidak ada. Enggak ada. Ajami. Oh, bisa dikatakan puguh itu nama yang ajami selain Arab. Oh, berarti dia puguh itu bisa disebut sebagai isim ghairu munsharif. Dia ada 2 ilat, yaitu dia sebagai alam. Selain alam, dia juga alamnya bentuk atau namanya dia bentuknya adalah ajami, yaitu nama selain Arab. Seperti itu. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Ya. Oke, ada yang lain Bapak sekalian? Silakan, ada yang lain? Ya, isim ghairu munsharif ini kan termasuk di yang kalau di bab sebelumnya kan kita masukkan di bab isim-isim yang 10 itu ya, isim yang 10 itu kan. Nah, yang isim ghairu munsharif aja pembahasannya memang panjang, memang namun kalau Anda nanti paham isim ghairu munsharif, nanti insya Allah nanti akan bisa memahami secara utuh pembahasan tentang ilmu nahwu ini. Oke. Ada yang ditanyakan lagi Bapak sekalian, silakan. Silakan. Bagaimana cara menggunakan isim ghairu pada kalimat Ustaz? Menggunakan isim ghairu munsharif pada kalimat. Nah, sesuai kebutuhan Bapak, ya, sesuai konteks atau sesuai kebutuhan. Ya, misalnya saya punya isim ghairu munsharif Utsman misalnya.
Utsman. Nah, maka tinggal di kalimatnya tersebut butuhnya apa? Butuhnya apakah pelaku, apakah butuhnya dia objek, apakah butuh sebagai keterangan. Misalnya, kalau saya membutuhkan Utsman ini sebagai pelaku, ya kita tinggal tambahkan kata kerja misalnya. Kita ingin mengatakan Utsman ini pergi ke sekolah, misalnya. Ya kita bentuk susunan zahaba atau yadhabu Utsmanu ilal madrasah. Ya, yadhabu Utsmanu ilal madrasah. Ya. Yadhabu sedang pergi, siapa Utsman? Utsman ilal madrasah ke sekolah. Maka di situ Utsman sebagai pelaku atau sebagai fa'il nanti di bab ya. Di bab yang akan kita tidak membahas tentang fa'il dan seterusnya. Yang penting di situ dia sebagai pelaku. Ya. Nah, jadi penggunaan isim ghairul munsharif, misalnya penggunaan Utsman kan kita sudah paham dia termasuk isim ghairul munsharif. Nah, penggunaannya itu tidak harus dibaca jer. Kan tadi kita di sini definisinya isim ghairul munsharif itu adalah isim yang tidak ditanwin. Dan ketika dibaca jer, dia ditandai dengan fathah. Nah, tidak melulu kita harus menggunakan isim ghairul munsharif itu dengan i'rab jer atau harus diposisikan dengan posisi jer. Tidak melulu. Cuma definisi di atas itu untuk mengatakan bahwasanya ketika isim ghairul munsharif ini dibaca jer, maka dia tanda jernya dengan fathah, itu aja. Ya, kalau mau digunakan dengan i'rab yang lain, dibaca rofa, nasab atau yang lainnya boleh sekali. Tentunya tadi yadhabu Utsmanu kan kita baca nu kan, karena dia rofa posisinya, itu menjadi fa'il. Fa'il itu dibaca rofa dan rofanya dengan dhamma Utsmanu. Nah, seperti itu. Seperti itu penggunaannya. Jadi penggunaan isim ghairul munsharif di suatu kalimat itu tergantung kebutuhan kalimat tersebut atau tergantung konteksnya. Jadi yang kita lihat bukan isim ghairul munsharifnya langsung, tapi kalimatnya yang akan kita buat itu apa? Apakah membutuhkan penggunaan Utsman apa enggak? Ya, misalnya atau menggunakan Ahmad atau enggak. Nah, kalau kita ingin membuat kalimat, tapi kita nggak butuh isim-isim ghairul munsharif ini, ya nggak usah digunakan. Ya, karena kita nggak membutuhkan ini. Misalnya, ya kita ingin mengatakan atau ingin membicarakan teman kita yang namanya Sulaiman misalnya. Kita ingin mengabarkan bahwa Sulaiman itu pergi ke sekolah. Maka kita mengatakan yadhabu Sulaimanu ilal madrasah. Ilal madrasah. Ya. Sulaiman. Di situ ada tambahan alif nun. Atau contoh yang lain misalnya. Contoh yang lain adalah misalnya Rizki misalnya. Atau kita ingin mengabarkan bahwa teman kita namanya Rizki itu pergi ke pasar. Berarti kita menggunakan kalimat atau menuliskan yazhabu Rizki ila su. Nah, di situ kita cukup kebutuhan kita di dalam menulis kalimat, kita hanya butuh yazhabu Rizki ila su. Kita tidak membutuhkan Utsman, tidak membutuhkan af'al, atau tidak membutuhkan Umar, kita tidak membutuhkan Mardo, maka di sini tidak usah digunakan. Ya, jadi kebutuhannya apa, baru kita gunakan. Nah, kecuali kalau di situ misalnya ada suatu pembahasan, nah di situ langsung ada lafadz Mardo atau lafadz masajid, di situ ternyata ada lafadz Utsman atau Hadramut, ya kita kembali ke bab ini, baru kita mengidentifikasinya. Nah, seperti itu. Bisa difahami maksud saya, Bapak sekalian ya? Insyaallah. Ya, baik. Ada yang lain, Bapak sekalian? Silakan sebelum saya lanjut di bab selanjutnya. Jadi yang memang seperti yang saya terangkan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi memang kunci untuk memahami ilmu nahwu itu kan di awal itu saya katakan kunci untuk bisa di dalam ilmu nahwu itu yang pertama ya memang harus harus punya niatan yang kuat. Bahwasanya saya ingin bisa. Saya ingin bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, keinginan yang kuat untuk menyelesaikan kesulitan atau memerangi kesulitan. Memang ini sulit, tapi saya ingin bisa. Saya akan berusaha. Itu pun yang kedua. Yang ketiga, kalau bisa membacanya jangan sekali.
Membaca materi itu jangan sekali, kalau bisa lebih dari sekali, minimal 3 kali. Ya, karena ini sesuatu yang baru untuk kita, misalnya, atau sesuatu untuk yang baru pertama, sesuatu yang baru untuk yang baru pertama kali belajar. Nah, sesuatu yang baru pertama kali dipelajari itu butuh effort yang agak besar agar bisa menancap dengan kuat. Itu yang ketiga. Dan selanjutnya adalah usahakan membaca kembali setelah mempelajarinya. Ya, itu. Kemudian yang minimal kita baca lah, jangan nggak dibaca sama sekali. Kalau nggak dibaca sama sekali ya, sebagus apapun metodenya ya sangat sulit. Ya, sebagus apapun metodenya, tapi kalau kita tidak membacanya ya seperti apa namanya lewat di depan kita aja, nggak akan masuk ke kita. Tapi kalau kita berusaha membacanya, kita ulang-ulang, kita luangkan waktu untuk mempelajari, insya Allah bisa. Ya, jadi kalau ditanya metode ini apakah berhasil? Berhasil kayaknya tuh 50-50. Maksudnya gimana 50-50? 50% dari kami, 50% dari pihak peserta. Gimana itu maksudnya? Kita sediakan semua materi pembelajarannya, modulnya. Nah, sisanya itu tergantung ke peserta. Maksudnya peserta mau membacanya enggak? Peserta mau mempelajarinya enggak? Mau mengeluangkan waktu untuk membacanya enggak? Seperti itu. Nah, dimanapun ini tempatnya, dimanapun itu tempat kursusnya, sebagus apapun itu metodenya, kalau apa namanya nggak dibaca ya nggak akan masuk. Ya, itu tadi. Nggak. Jadi kalau mengatakan saya jamin 100% langsung bisa, tapi nggak ada yang baca, berarti klaim itu bohong. 100% bisa. Gimana? Apa namanya? Klaimnya 100%, padahal apa namanya? Kesuksesan itu nggak hanya ditentukan oleh metodenya, nggak ditentukan oleh kursusnya saja, tapi enggak. Tapi kembali ke pesertanya juga seperti itu. Ya, ya memang belajar itu harus apa namanya harus sedikit apa ada tantangan. Imam Syafi'i mengatakan malam yadub murad ta'allumi sa'atan fal fal apa itu lanjutannya? Apa itu ya? Intinya artinya begini, Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang nggak mau merasakan pahitnya belajar sesaat saja, silakan untuk mengenyam atau merasakan nikmatnya kebodohan selama hidupnya. Nikmatnya kebodohan. Ini kan sesuatu yang bertentangan kan ya. Nikmat itu sama bodoh. Ini kan sesuatu yang bertentangan. Ya. Bodoh kok nikmat itu gimana? Jadi di situ dikatakan nikmatnya kebodohan itu artinya itu saking apa ya? Bahasa mubalaghah namanya. Hyperbola, di hyperbola ya. Saking apa? Saking parahnya. Saking parahnya, barang siapa yang nggak mau merasakan pahitnya belajar sesaat saja, maka nikmati kebodohan selama hidupnya. Itu hanya hiperbola, hanya ungkapan bahwasanya itu sangat-sangat parah sekali. Ya, bukan berarti bodoh itu nikmat tidak, tapi di situ bala ada sesuatu yang sangat makna yang sangat lebih dalam, yaitu untuk hyperbola, ya untuk mengatakan bahwasanya saking banget tenangnya seperti itu. Nah, itu yang sedikit bahkan ada di dalam yang lain, dalam iman yang lain. Kalau misalnya ilmu itu bisa berbicara, maka ilmu itu akan berbicara sendiri. Kerahkan semua kekuatanmu untuk mempelajari, katanya ilmu ya. Ilmu mengatakan kepada manusia, kerahkan semua kekuatanmu, kemampuanmu untuk mempelajariku, maka aku akan berikan sedikit saja dari. Jadi ilmu itu ya sangat luas sekali. Ilmu itu sangat luas sekali. Seberapa kuat kita atau semaksimal apapun kita mempelajarinya, kita pasti nggak akan mencakup semuanya. Pasti ada yang terlewat sedikit. Ya, pasti kita akan mendapatkan sedikit saja dari luasnya ilmu. Nah, yang kita jadi di sini kita ambil makna
Kalau kita sungguh-sungguh aja itu dapatnya cuma sedikit. Terus bagaimana nasib dengan yang nggak sungguh-sungguh? Apa yang didapat? Ya, itu kalau mana kita mau memahami mana ya dari perkataan ilmu tadi. Kalau yang sungguh-sungguh aja itu dapatnya cuma sedikit. Terus bagaimana dengan nasib orang yang nggak sungguh-sungguh? Terus apa yang mau didapat? Nah, seperti itu. Ya, itu untuk intermezzo ya, iklan ya. Sebelum kita lanjut. Ya. Ada pertanyaan yang lainnya, Bapak sekalian? Silakan. Ustaz mau nanya tapi dari ibu boleh? Tentang apa, Bapak? Keluar dari yang tadi Pak Ustadz terangkan boleh nggak? Keluar. Yang di yang diterangkan dari mau pertanyaannya saya cuma mau nanya gini, dalam bahasa Arab pola kalimatnya seperti apa sih Pak? Mohon maaf terputus-putus Ibu suaranya. Mohon maaf terputus. Bisa diulangi sedikit? Dalam dua kalimat itu dalam bahasa pola kalimatnya seperti apa dan gimana ya Pak Ustadz? Mohon maaf sekali Ibu ya. Tadi itu suaranya terputus-putus sekali. Mohon maaf, bisa diulangi sedikit? Atau mungkin Ibu bisa pindah tempat sedikit untuk mencari sinyal untuk diulang pertanyaan. Dalam ini Ustadz dalam sebuah kalimat dalam bahasa Arab, rumus pola kalimatnya bagaimana ya? Biar kita bisa mengerti pola kalimat suatu kalimat Ustadz. Baik. Susunan pola kalimat dalam bahasa Arab atau susunan dalam kitab dulu. Ya. Ini kita bahas kitab ya, karena kalau bahasa Arab itu kan ada percakapan ya, ada muhadasah, ada kitabah, dan itu untuk percakapan itu sebenarnya lebih fleksibel ya. Apalagi kalau praktek di Arab itu langsung. Sebenarnya kalau praktek sebelum saya jawab ya, ini saya ingin mengantar. Kalau bahasa Arab itu kan luas, ada percakapan, ya, ada menulis, ada insya, ada benarnya. Kalau kita ngomongin bahasa Arab, khususnya percakapan itu sangat apa namanya? Kalau prakteknya langsung itu kadang nggak sesuai kaidah. Ya prakteknya langsung dengan orang Arab ya. Kalau kita ngobrol dengan orang Arab langsung misalnya, itu yang penting sama-sama paham itu sudah terjadi komunikasi. Itu kalau dengan orang Arab. Ya. Namun berbeda dengan kitab gondol atau dengan nahwu sorab dalam kitab apa namanya karya ilmiah. Ya, maka yang pertanyaan tadi yang ingin saya jawab adalah yang ingin kita gunakan adalah patokannya adalah karya ilmiah atau dalam suatu karya kitab tulisan. Kalau Bapak Ibu sekalian mau memperhatikan, maka susunan atau rumus atau pola di dalam kitab atau karya ilmiah ya pasti nggak terlepas dari susunan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ya, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Itu jumlah fi'liyah. Kalau ismiyah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Itu keduanya isim. Itu pola dasarnya. Walaupun nanti ada apa namanya tambahan-tambahan atau ada istilahnya apa ya pengembangan lain. Jadi gini pengembangannya antara kalau kita belajar awal jumlah fi'il misalnya itu kan langsung ketemu ya fi'il setelah fi'il fa'il gitu kan ja'a zaidun yadhabu umarun seperti itu kan. Nah kalau kita di dalam kitab gondol itu bisa antara fi'ilnya sama fa'ilnya itu terpisah dengan beberapa lafaz dulu. Jadi fi'il dulu, terus ada kalimat-kalimat lain, baru ketemu fa'ilnya. Seperti itu. Ada di antara fi'il dan fa'il namanya jumlah muta'arif, jumlah yang untuk apa ya? Untuk pengembang, untuk
untuk keragaman aja. Ya, namun ya itu tadi, susunan dasar atau rumus dasar dari suatu kalimat, penulisan karyanya pasti nggak terlepas dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Seperti itu. Nah, jumlah fi'liyah itu secara dasar pengertiannya adalah susunan atau kalimat. Ya. Jumlah kan ini artinya kalimat ya. Kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Di situ ada fi'il, ada kata kerja, dan fa'il ada pelaku pekerjaan. Kemudian kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Artinya terdiri dari dua isim. Ya. Kalau jumlah fi'il tadi ada fi'il dan fa'il, ada fi'il dan isim. Kalau jumlah ismiyah isim dan isim. Itu rumus dasar. Nah, nanti ada pengembangan lain, ada apa namanya? Ada yang namanya sifat, badan, atau dan lain sebagainya. Itu adalah pengembangan. Ya, itu adalah untuk apa namanya? Keragaman untuk keunikan bahasa Arab ini. Nah, dan nanti akan dibahas pada babnya tentang isim-isim yang dibaca rafa itu apa saja, kemudian isim yang dibaca nasab itu apa saja, isim yang dibaca jar atau yang dibaca jazm itu seperti apa, itu nanti akan ada babnya tersendiri, ya, ada babnya tersendiri. Ya, seperti itu. Bisa difahami maksud saya, Ibu, Bapak Ibu sekalian? Bisa difahami maksud saya? Apakah jawaban ini sudah Insya Allah bisa, Pak Ustadz. Menjawab pertanyaannya ya? Ya. Baik. Ada yang lain, Bapak Ibu sekalian? Ada yang lain? Baik, ini jam 9 kurang 5 menit. Mungkin nanti kita akan akhiri di jam pukul 9 aja. Yang penting ini dulu kita pahami, baru nanti kita tambah di bab selanjutnya. Ya. Jadi untuk bab selanjutnya itu khususnya bab i'rab nanti atau lukisan dari i'rab nanti saya akan buatkan peta konsepnya atau tabelnya. Ya. Karena bab i'rab, tanda-tanda i'rab itu nanti juga agak panjang pembahasannya. Jadi kalau kita bahas sekarang itu nanti tanggung ya. Terlalu nanti kalau kelamaan itu juga bosan itunya Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau terlalu singkat itu enggak maksudnya enggak tersampaikan, maka nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah taala ya. Tentang ringkasan atau kesimpulan dari bab i'rab, tanda-tanda i'rab. Ya, kita akan nanti praktek sama-sama. Nanti juga mungkin di akhir depan kita mulai ada tugas sedikit ya untuk evaluasi seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Saran saja Ustaz. Silakan. Untuk memudahkan kami menghafal kata-kata misalnya sholat muntahal jumu dengan wazan mafaila masajida. Nah, bisa tidak kalau Ustaz buat atau kirimin kami melalui WA yang seperti masajida itu, masajida, apalagi yang wazan mafaila, yang wazan mafaila. Nah, sehingga kami mudah menghafalnya. Misalnya sirat mentarjumu wazan mafaila, kalimat isimnya ini. Nah, itu contoh maksudnya ya. Ya, contohnya. Misalnya apa 10, misalnya 10 kata untuk contoh-contoh itu. Insya Allah nanti kita usahakan, kita coba cari Ya. Syukuran Ustaz. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Amin. Ada yang lainnya, Bapak Ibu sekalian? Nanti kita akhiri jam 9 ya, Bapak Ibu sekalian. Atau lanjut? Halo? Ada yang lainnya? Ustadz. Ya, silakan. Kalau yang dibahas itu yang Ghairul Munsharif tadi, yang ini di bab berapa adanya? Isim Ghairul Munsharif ini ada di bab 6 kalau nggak salah ya. Coba saya tutup dulu. Ada di bab, kalau bab 1 sampai 15 belum ada kayaknya ya, Tad? Ada di materi 6. Di materi 6. Coba dicek. Materi 6. Ya. Di
materi 6 ada isim materi 6 kan babnya adalah isim, pembahasan isim, fiil dan huruf. Betul nggak? Silakan dicek. Oh iya itu. Oh di situ adanya. Pembahasan isim, fiil dan huruf. Nah, kita kan sudah bahas masing-masing dari isim mufrad itu apa, isim tasniah itu apa, sampai yang terakhir itu ada pembahasan tentang isim ghairu munsharif. Sorry. Cuma di modulnya itu dalam bentuk tanya jawab. Di sini yang saya buat ini, yang saya terangkan tadi itu adalah bentuk peta konsepnya atau apa namanya? Oh dalam bentuk tanya jawab, belum seperti chat begini belum ya? Nah, masih tanya jawab kalau di modulnya, bukan berupa peta konsep. Yang ditampilkan ini nanti bisa di print out atau gimana? Ada pembahasan khusus di PDF. Nanti saya bagikan aja di grup, saya share di grup. Nanti silakan mau di print out silakan. Oh ya udah, kalau gitu mah ditunggu aja Pak Ustadz, siap lah, makasih. Sama-sama. Baik, ada yang lainnya? Pak Ustadz mau nanya, ini memang ada modul bukunya ya? Apa bukunya yang Pak Ustadz sudah dikirim yang isi Arabic grammar? Untuk yang ini yang di apa namanya saya share itu belum ada bukunya Ibu ya. Cuma kalau Ibu atau Bapak Ibu sekalian mau cetak itu kami sudah siapkan softfile-nya di link yang kami kirimkan. Itu sudah ada software-nya. Nanti silakan bisa dicetak masing-masing baik di print out ataupun tukang cetak buku itu bisa. Ya. Untuk buku isi Arabic grammar itu nanti kita akan ambil apa namanya latihan-latihan karena di situ banyak latihan yang bermanfaat. Ya, setelah kita mempelajari apa namanya teorinya, nanti kita butuh latihan juga. Nah, kita nanti bisa ambil latihannya dari buku isi Arabic grammar. Di situ juga ada materi dasarnya, juga ada latihannya, dan juga ada contoh-contohnya atau ada kunci jawabannya juga. Nah, itu apa namanya kelebihan dari buku isi Arabic grammar ini. Di situ juga ada nahwunya, kemudian ada sorofnya, ada latihan-latihannya. Ya, nanti di situ ada latihan. Nah, mungkin nanti mulai pekan depan kita berikan latihan sedikit-sedikit ya untuk evaluasi seperti itu. Tapi yang Baik, Pak Ustadz. model yang kami bagikan di grup itu masih berupa model PDF. Ada yang versi cetak, ada yang versi presentasi seperti ini. Yang mau mungkin kalau Bapak Ibu sekalian mau mencetak nanti bisa cetak yang versi cetak itu ya. Ada tulisannya kan, ada yang ukuran cetak atau ukuran presentasi. Bisa mencetak yang ukuran cetak. Itu tinggal cetak aja, nanti dibawa ke tukang apa namanya? Tukang printer, nanti mau dijadikan buku, nanti ukurannya A5 misalnya, nanti sudah di apa namanya? Diformatkan oleh orang seperti itu. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Ada yang lain sebelum Oke. Mungkin pertemuan kali ini kita cukup bahas ini dulu ya Bapak Ibu sekalian. Kita belum melangkah ke bab. Rencananya saya tadi sebentar ya, saya akan membahas tentang ini ya, peta konsep tanda-tanda Arab ini. Ini penting sekali. Cuma ini terlalu banyak ya, sebenarnya masih banyak. Nah, ini kalau kita terangkan sekarang itu butuh waktu yang agak lama nanti. Nah, nanti kalau diterangkan nanti kelamaan teman, atau kalau kita serahkan singkat itu nanti malah nggak apa namanya nggak tersampaikan maksudnya. Coba bagaimana? Nggak masuk di pikiran, soalnya saya termasuknya baru. Pelan-pelan aja Pak Ustadz ngerti. Mau kita lanjut? Jangan. Oke. Jangan. Berarti kita pekan depan aja ya. 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 Sedikit aja dulu Pak Ustadz, yang penting masuk dicerna di pikiran kita gitu. Kita bisa pelajari. Ini tadi cukup isim ghairu munsharif aja ya, kalau begitu ya. Ya Ustaz. Yakfi. Baik, Pak. Ya. Baik. Ada pertanyaan lain? Sekali lagi sebelum saya tutup, oke Bapak sekalian.
Kalau nggak ada, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan kita malam hari ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga niatan atau usaha kita di malam hari ini termasuk dicatat oleh Allah sebagai usaha untuk thalibul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu Insyaallah. dari pangkuan ke pangkuan sampai menuju mi'raj. Ya, dan semoga usaha kita malam ini telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang bernilai ganjaran yang agung dan yang bisa memberikan syafaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Hadini Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Selamat istirahat Bapak Ibu sekalian ya. Yo, sama-sama Pak Ustaz. Sama-sama Ustaz. Nunggu isim ghairu munsharifnya ya Pak Ustaz ya. Siap. Saya tunggu sedikit ya. Izin keluar ya Pak Ustadz. Oh, silakan. Makasih Ustaz. Pak Ustadz, maaf mau nanya. Ya. Ini nanti ada apa namanya? Ada rekamannya kan ya? Insya Allah ada. Kita sudah rekam dari awal tadi. Oh, baik, makasih Pak Ustadz. Sama. Izin keluar ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin keluar ya. Nanti biar kita tukar bareng-bareng. Oke. Baik. Tutup ya. Saya tutup ya. Ya, silakan Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Pak.